Hai teman-teman, kakak adik dan ayah bunda. Yuk dukung channel kita SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Banjarbaru dengan cara subscribe, like, share, serta komen di channel YouTube kita SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Banjarbaru. Biar kami lebih semangat lagi nih. Ingat, subscribe itu gratis loh. Mulai aja. Berapa dapat semua? 7 paper. Akunnya sih ini kayak 7 semuanya 7 ya. Dari 20 toh. Banyak yang zikir ya. Ya, kita mulai setelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat dan tepatnya pada hari kedua kita menjalankan ibadah puasa. Tidak lupa pula kita aturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau hingga akhir zaman. Yang sama-sama kita hormati yaitu Al-Ustadz Arif Baitika Rahman MPD selaku Kepala Sekolah SMP Citra Madinatul Ilmi, dan juga kita sama-sama hormati yaitu seluruh ustadz dan ustadzah yang berada di kawasan SMP Plus Citra Madinatul Ilmi. Hari ini izinkan ulun menyampaikan ta'lim mengenai anjuran dan hikmah sahur. Anjuran dan hikmah makan sahur. Nah, itu judulnya, anjuran dan hikmah makan sahur. Nah, sini ulun akan memaparkan sedikit mengenai anjuran dan hikmah makan sahur. Kita tilik sedikit apa itu sahur. Nah, sahur itu dalam bahasa Arab ada definisinya. Bentuk tunggal dari kata sahur yang memiliki jamak atau bentuk plural diambil dari jamak dari ashar, dengan makna perpaduan antara gelapnya malam dan cahaya siang, dan diperkirakan
waktu sahur tadi itu sepertiga malam akhir sampai terbitnya fajar. Itu kata sahur tadi diambil dari kata sahar, itu bentuk mufrad dan memiliki bentuk plural atau jamak dari ashar. Sedangkan yang kita sahur biasanya di pagi hari itu dijadikan nama untuk makan malam bagi orang yang berpuasa. Itu makna dari sahur. Nah, anjuran sahur ini disunatkan bagi orang yang berpuasa. Ada kitab namanya Al-Majmu' karangan Imam Nawawi. Beliau mengatakan bahwa sahur ini disunatkan bagi orang yang berpuasa. Dan ini juga sebagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala sami'tu Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis sahur barakatan. Nah, kata Anas bin Malik itu berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersahurlah kalian, karena di dalam sahur itu ada suatu keberkahan. Nah, itu dijelaskan oleh ulama apa maksud dari keberkahan di dalam sahur itu. Kata para ulama, keberkahan yang ada di dalamnya itu sudah jelas, karena sahur dapat menguatkan seseorang untuk melaksanakan puasa dan bersemangat untuk menjalankan puasa. Dan hasil yang didapat dari sahur tersebut yaitu tumbuhnya keinginan seseorang untuk selalu berpuasa. Nah, itu hasil dari sahur tersebut, yaitu tumbuhnya keinginan kita untuk selalu berpuasa. Karena orang yang makan sahur akan merasa ringan ketika menjalankan puasa. Nah, itu yang dimaksud dengan barokah di situ. Yang disebutkan Nabi tadi, karena dalam sahur itu ada suatu keberkahan. Nah, itu yang dimaksud dengan keberkahan. Ada juga yang mengatakan apa yang dimaksud dengan barokah di situ. Sahur itu kenapa ada berkahnya? Nah, ada juga yang mengatakan maksud keberkahan di sini didapatkan karena di waktu itu seseorang bangun dari tidurnya, lalu berzikir, berdoa pada waktu yang mulia, karena pada waktu sahur itu, pada waktu yaitu turunnya rahmat Allah dan terkabulnya doa, mustajab doa. Jadi kita berdoa pada waktu sahur itu terkabul doa kita dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna dari keberkahan dalam sahur. Nah, ada lagi berkah yang disebutkan di dalam sahur tersebut, yaitu mengikuti sunnah Nabi dan tidak menyerupai adat ahli kitab. Ahli kitab itu yaitu Yahudi dan Nasrani. Kalau sekarang itu Kristen. Kalau Nasrani itu Kristen. Ada Kristen Katolik, ada Kristen Protestan. Itu supaya kita membedakan antara berpuasa kita dengan orang Nasrani dan Yahudi tadi, kita dianjurkan untuk sahur. Nah, makan sahur tadi.
Itu sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an Amr bin al-As anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahar. Nah, di sini diartikan dari Amr bin As bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, perbedaan antara puasa kita dengan puasanya ahli kitab adalah makan sahur. Nah, itu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk membedakan kita dari ahli kitab atau orang Yahudi dan Nasrani itu, yaitu makan sahur. Nah, itu pembeda orang Islam dari orang ahli kitab atau Nasrani dan Yahudi. Nah, maksudnya dari kenapa kita tadi berbeda dengan ahli kitab karena makan sahur, karena mereka tidak makan sahur. Buhan Yahudi, buhan Nasrani itu kada makan sahur ketika mereka berpuasa. Nah, itulah. Sementara kita disunatkan untuk melakukan makan sahur. Ya, dianjurkan untuk melakukan makan sahur. Nah, itulah pembeda kita dari orang Yahudi dan Nasrani. Mereka puasa juga, tapi tidak makan sahur. Itulah supaya kita beda dengan mereka, maka dianjurkan Nabi untuk makan sahur. Nah, ada juga karena dalam sahur terdapat juga pertolongan bagi orang yang puasa. Nah, sahur itu sebagai penolong bagi orang yang berpuasa. Ini sebagaimana sabda Nabi juga an Ibni Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ista'inu bi ta'amis sahar ala siyamin nahar wa bil qailulati ala qiyamil lail. Nah, yang artinya dari Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, manfaatkanlah makan sahur untuk menolongmu berpuasa di siang hari dan tidur siang untuk bangun malam. Nah, itulah faedah dari makan sahur. Bagus orang makan sahur, yaitu menolongnya untuk berpuasa di siang hari atau menguatkannya untuk berpuasa di siang hari. Nah, sebagaimana juga tidur siang untuk bangun malam. Nah, itu faedah dari orang yang makan sahur. Ada pertanyaan misalkan, bolehlah kita ada makan sahur Ustadz? Misalkan ada orang yang bertanya kayak itu, bolehlah kita pada makan sahur? Boleh, tapi kita kada kada dapat pahala sahurnya, tidak dapat pahala mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak diberikan keutamaan bersahur. Nah, itu boleh kada bersahur. Nah, apa saja yang dimakan dan diminum ketika sahur? Nah, paling tidak kita makan pada waktu sahur itu seteguk air, misalkan sudah termasuk kita sahur. Nah, walaupun kita seteguk air atau satu kurma misalkan, kita sudah dinamakan bersahur. Nah, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, an Nabi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, as-sahur akluhu barakah, fala tad'uh walau an yajra'a ahadukum jur'atan min ma, fa inna Allah azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Nah, dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, makan sahur itu adalah suatu keberkahan, kata Rasulullah. Maka janganlah kalian tinggalkan meskipun salah seorang dari kalian itu hanya minum seteguk air. Nah, itu walaupun seteguk air. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang makan sahur. Nah, itu suatu faedah juga bagi orang yang makan sahur. Yaitu tadi apa? Diberikan Allah dan para malaikatnya itu bersalawat kepada orang yang makan sahur. Nah, itu fadilah dari orang yang makan sahur. Nah, ada lagi di hadis lain, yaitu an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ni'ma sahurul mu'min at-tamr. Nah, dari Abi Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sebaik-baik makanan, kata Nabi, pada waktu sahur bagi seorang mukmin itu yaitu kurma. Nah, kurma ketika sahur memiliki faedah juga. Dan dengan makan sahur ini kita bisa menguatkan fisik untuk beribadah pada waktu siang harinya. Misalkan murojaah Al-Quran, baca Al-Quran, sholat duha. Nah, itu menguatkan fisik kita untuk beribadah pada siang hari puasa. Nah, memiliki faedah juga bertambahnya semangat tadi, semangat untuk berpuasa terus-menerus. Ada lagi pembahasan mengenai mengakhirkan sahur. Nah, tentang mengakhirkan sahur. Maka mengakhirkan sahur ini memiliki memiliki faedah juga. Nah, menjadi kesunahan sahur adalah diakhirkan sahur itu hingga tidak terlalu jauh dari waktu subuh. Nah, sekitar 20 menit atau 30 menit sebelum waktu subuh. Nah, itu pengakhiran kita sahur itu disunnahkan memiliki faedah yang baik di waktu akhir sahur itu. Nah, dengan cara seperti ini, dengan cara seperti mengakhirkan sahur tadi, diharapkan bisa sholat subuh tepat waktu. Beda dengan orang yang terlalu sungsung sahurnya. Misalkan jam 2 sudah sahur, timbul hendak guringnya habisnya, timbul melayur ke siangan. Nah, itu makanya disunahkan sahur itu pas hendak waktu subuh, sudah sekitar 30 menit sebelum azan subuh berkumandang. Nah, sudah termasuk pengakhiran waktu sahur. Nah, itu. Nah, biasanya kalau jarak sahur itu terlalu sungsung, terlalu lama, jam 2 misalkan atau jam 1 sudah sahur kita, sebagian dari kita malah tidur habis sahur tadi, dan bangun-bangun timbul siang harinya. Nah, itu Bang, kita disunahkan Rasulullah untuk mengakhirkan sahur. Itu sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga, la tazalu ummati bi khairin ma akharu sahur wa ajjalu al-fitr. Kata Rasulullah, umatku akan selalu dalam kebaikan selama mengakhirkan sahur. Nah, dan mempercepat berbuka. Jadi orang yang mengakhirkan sahur itu
selalu dalam kebaikan, kata Rasulullah. Nah, makan sahur tadi kurang baik apabila masih terlalu malam makan sahur tadi. Misalkan ya tadi jam 2 misalkan. Nah, itu kurang baik. Nah, memang tidak terlarang karena masih jauh panjang sampai ke subuhnya. Nah, hikmah dari kita makan sahur, hikmahnya banyak. Misalkan tadi kita membahas mengenai sahur, mempunyai barokah. Kita kuat badan ketika puasa. Itu salah satu hikmah, yaitu kuat kita menjalankan puasa. Beda orang yang tidak sahur. Nah, loyo puasanya. Nah, itu antara salah satu hikmah dari makan sahur. Ada lagi hikmahnya, yaitu kita semangat untuk beribadah karena tadi sahur. Beda bagi orang yang ada sahur, ada semangat di ibadah, loyo goyannya. Belum tengah hari lagi sudah loyo. Apalagi pas hendak berbuka maginnya loyo. Ada hendak lagi membaca Quran, macam-macam. Nah, itu beda bagi orang yang sahur. Apalagi sahurnya di akhir parak hendak subuh sekitar 30 menit tadi. Nah, itu lebih tahan lagi kekuatannya daripada orang yang sahur kesungsungan. Bila orang sahur kesungsungan tuh waktu makannya tadi jadi terlalu panjang, dari habis makan sahurnya yang tengah malam sampai menjelang berbuka, jadi belawas jadinya. Beda lawan orang yang mengakhirkan sahur ketika 30 menit sebelum subuh tadi, jaraknya agak dekat ke menjelang berbuka. Nah, itu faedah dari mengakhirkan sahur. Hikmahnya banyak tadi, yaitu mempunyai barokah yang sangat besar. Orang rajin beribadah karena sahur. Nah, itulah. Mungkin sampai di sini dulu ta'lim kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada keberkahan dalam ta'lim kita ini. Amin ya rabbal alamin. Ustaz akhiri, salah khilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ustaz. Makasih Izin keluar. Makasih Ustaz. Makasih Ustaz. Makasih Ustaz. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi siswa santri semua. Bukan. Sudah Ustaz.